Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang sedang menonton video saya ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizkuna Arinil Fadila Khairunisa dengan NIM 25106111137. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas hukum internasional dengan dosen pengampu Bapak Rizky Yuda Prawira. Oke, di sini saya akan mengambil tema tentang perkembangan hak asasi manusia di ranah hukum internasional. Nah, hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan maupun status sosial. Jadi di sini HAM itu dimiliki oleh setiap manusia, entah itu dari negara manapun, mau negara itu negara baru lahir, setiap manusia yang memiliki yang sudah lahir itu sendiri sudah HAM itu sudah terlekat pada dirinya sendiri. Nah, dalam perspektif hukum internasional, HAM menjadi salah satu isu yang terus berkembang dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat internasional nih. Oke, masuk ke perkembangannya. Perkembangan HAM internasional sendiri tidak terjadi secara langsung ada gitu, tapi melalui proses, timeline, dan perjalanan sejarah yang panjang. Pada tahun 1215 muncul Magna Carta di Inggris yang membatasi kekuasaan raja. Jadi pada tahun-tahun sebelum itu raja itu bersifat absolut dan bisa melakukan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, tahun 1776 ini lahirlah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang menegaskan HAM untuk hidup, merdeka, dan mengejar kebahagiaan. Jadi di sini tuh ada hak asasi manusia untuk bisa hidup tanpa adanya tekanan dan bisa mengejar kebahagiaan atau merdeka tanpa ada aturan-aturan yang sangat mengatur untuk dirinya sendiri. Setelah itu tahun 1789 muncul deklarasi hak-hak manusia dan warga negara pada revolusi Prancis yang memperkenalkan prinsip yang digait oleh Karl Vasak, yaitu liberté, égalité, fraternité, atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Setelah terjadinya kekejaman pada Perang Dunia dan Holocaust ini, masyarakat internasional tuh mereka langsung aware dan menyadari pentingnya perlindungan HAM secara global. Jadi apalagi after Perang Dunia Kedua dan maraknya pelanggaran hak asasi manusia di Perang Dunia Pertama dan Kedua itu, jadi termasuk menjadi sejarah perkembangan hak asasi manusia dalam kancah internasional. Nah, tahun 1945 ini dibentuklah perserikatan yang kita kenal sebagai PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang salah satu tujuan utamanya itu untuk menjaga perdamaian dan melindungi hak asasi manusia nih guys. Nah, selanjutnya kita masuk ke instrumen hukum HAM internasional nih. Jadi tonggak utama perkembangan HAM internasional itu adalah lahirnya Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948 nih. Jadi deklarasi ini berisi 30 pasal yang menjamin berbagai hak asasi manusia seperti hak untuk hidup. Jadi orang itu bisa hidup tanpa harus dia bergantung kepada raja. Kalau raja bilang suruh mereka nggak boleh hidup, nah itu raja nggak boleh ya. Dan kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki keyakinan, kebebasan hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau yang biasa kita kenal itu equality before the law ya. Nah, meskipun ini tidak mengikat secara hukum, tapi deklarasi ini menjadi dasar pembentukan berbagai perjanjian internasional seperti International Covenant Civil and Political Rights atau yang biasa disebut ICCPR. Selain ICCPR ini, ada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang biasa disingkat ICESCR. Nah, teman-teman, kedua perjanjian tersebut itu bersama Deklarasi Universal HAM dikenal sebagai International Bill of Human Rights Law. Nah, jadi seperti itu. Selain itu, terdapat berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Hak Diskriminasi Rasial, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Menentang Penyiksaan. Jadi di situ biar semua itu saling menghargai hak asasi manusia mereka masing-masing, makanya
terdapat berbagai konvensi internasional dan aturan-aturan yang harus dilindungi dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, di sini ada perkembangan dalam komunitas internasional nih. Jadi setelah sejarahnya itu ada perkembangan dalam komunitas internasional sendiri, yaitu di era saat ini perlindungan HAM tidak lagi dianggap sebagai urusan dalam suatu negeri saja, tetapi menjadi komunitas internasional yang mana di berbagai negara juga mereka tetap menyadari terhadap HAM-HAM yang harus dilindungi. Jadi berbagai organisasi internasional seperti PBB itu memiliki mekanisme pemantauan HAM melalui Dewan HAM PBB dan berbagai pelopor khusus. Selain itu juga terdapat pengadilan HAM regional seperti European Court of Human Rights, yang selanjutnya ada Inter-American Court of Human Rights, dan yang terakhir ada African Court on Human and People's Rights. Di situ untuk pengadilan HAM regional di kancah Eropa, Amerika, dan Afrika. Seperti yang kita lihat, hal ini tuh menunjukkan bahwa perlindungan HAM itu semakin marak dan tidak hanya di suatu kawasan saja, tapi orang-orang di kancah internasional itu sudah lebih menyadari terkait HAM itu harus dilindungi ya. Selanjutnya aku bakalan ngebawa contoh yang biasa banget ini tuh masuk ke mata kuliah hukum HAM, dan ini masuk juga di internasional, yaitu contoh penting adalah kasus genosida di Rwanda pada tahun 1994. Dalam tragedi tersebut, sekitar 800.000 orang terbunuh dan konflik etnis antara kelompok Hutu dan Tutsi Sebagai respon, PBB itu membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda untuk mengadili para pelaku genosida tersebut. Jadi dari kasus ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat internasional dapat mengambil tindakan yang tindakannya itu tindakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat yang mengancam kemanusiaan. Jadi mereka tidak tinggal diam saja, dan PBB bergerak melalui membuat International Criminal Tribunal of Rwanda itu untuk mengadili para penjahat genosida yang masuk ke HAM internasional berat ya. Nah, segitu aja nih pemaparan perkembangan hak asasi manusia internasional dari Rizkuna. Sebagai kesimpulan dan penutup, perkembangan HAM ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran global terhadap pentingnya perlindungan martabat manusia melalui berbagai instrumen hukum internasional, organisasi internasional seperti PBB dan yang lainnya, mekanisme peradilan. Komunitas internasional terus berupaya menjamin penghormatan terhadap HAM di seluruh dunia. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dan pelanggaran HAM, perkembangan hukum internasional itu sudah menjadi kesadaran dan memberikan harapan terhadap hak-hak asasi manusia yang akan dilindungi, dan untuk membuat terciptanya perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif di masa depan. Nah, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, pagi, siang, dan sore.